Sedih, marah, dan entah emosi apa lagi yang saat ini menyeruak masuk ke perasaan kita semua. Ratusan nyawa hilang begitu saja dalam sebuah pertandingan sepak bola. Tragedi kelam Kanjuruhan. Sembari memimpin ruang redaksi untuk terus memberitakan dan melakukan investigasi atas peristiwa ini, saya mengamati dan menyerap banyak informasi. Kesimpulan saya harus ada yang bertanggung jawab karena tragedi ini murni manajemen yang buruk dari sebuah penyelenggaraan event olahraga dan jelas sekali terdapat banyak pelanggaran SOP pada crowd handling. Tragedi ini tidak boleh berakhir hanya dengan mohon maaf. Kata-kata yang akan kami telusuri, apalagi hanya bilang mau dievaluasi. Kalau berani, copot, ganti. Publik juga jangan berhenti menuntut. Kita bisa berangkat dari tidak diindahkannya surat edaran kepolisian yang meminta agar penyelenggaraan pertandingan dilakukan jam 3 sore. Namun penyelenggara membalas dan memastikan pertandingan tetap akan berjalan jam 8 malam. Pertama, perlu ditelusuri kenapa penyelenggara memaksa pertandingan dilakukan jam 8 malam, padahal potensi chaos sudah di depan mata. Kepentingan apa yang sedang diperjuangkan? Alasan-alasan apa yang membuat arahan polisi harus tidak digubris? Apakah alasan bisnis? Alasan apa lagi? Ya, kami perlu tahu. Hal yang sama juga kita bisa bertanya kepada kepolisian. Apakah penyelenggara lebih powerful sehingga arahan kepolisian boleh tidak digubris penyelenggara? Lalu selanjutnya, penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan. Saya tidak percaya jika aparat tidak tahu bahwa gas air mata dilarang oleh FIFA untuk digunakan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Kita kan bukan baru kemarin sore bermain bola, pasti tahu. Nah, jika begitu, bagaimana caranya tear gas ini bisa masuk ke dalam stadion? Apakah tidak ada mekanisme checking? Lalu tear gas ini ditembakkan pula pada saat massa masih padat duduk di tribun. Tidak masuk akal. Jadi siapa yang mengizinkan tear gas masuk ke dalam stadion dan siapa yang menembakkannya itu harus diusut tuntas. Pada saat massa chaotic, pintu keluar lapangan tidak dibuka seluruhnya. Inilah yang membuat massa semakin panik dan kemudian akhirnya terkonsentrasi di beberapa titik sehingga mengakibatkan sesak dan terinjak yang merupakan penyebab utama jatuhnya korban tewas hingga ratusan orang. Saya menduga penyelenggara tidak profesional dan tidak teredukasi mengenai crowd control. Lalu apakah supporter perlu dikritik? Tentu tidak lepas dari kritik. Walaupun supporter turun ke lapangan itu bukan pertama kali dalam sejarah pertandingan sepak bola dunia, apalagi pertandingan derby. Tidak bisa dibenarkan, saya setuju, tetapi juga jangan sampai menyalahkan supporter menggeser kita dari upaya untuk mengurai penyebab sebenarnya tragedi yang memilukan ini. Angka kematian ini mungkin akan terus bertambah dan pada suatu saat nanti hanya akan menjadi sejarah kelam dan kemudian terlupakan. Namun orang tua yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan, istri-istri yang ditinggalkan akan selamanya menjadi pembenci bola. Minta maaf saja tidak cukup, itu lagu lama. Janji evaluasi pun tidak cukup, itu janji basi. Investigasi, bongkar, dan pastikan yang harus bertanggung jawab mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lepaskan dari kepentingan politik, kepentingan bisnis. Kali ini kita semua harus berdiri di kepentingan korban dan masa depan sepak bola Indonesia yang nasibnya kian tidak menentu.